Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, teman-teman, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Gimana sih tips-tips kita bisa menghindarkan permusuhan? Yang pertama, kata Syekh Said Nursi, mari hidup dengan gaya positif dan konstruktif. Positif dan konstruktif itu seperti apa sih? Semua kebaikan yang kita tahu, ayo kita jalankan. Mari kita fokus menjalankan ilmu, kebaikan, kebenaran yang kita tahu tanpa harus memikirkan orang lain yang menurut kita salah, keliru, remeh, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menghindarkan permusuhan. Jadi kita kan tahu bahwa saya tahu ini baik, ini benar, ini menurut saya yang pas. Ya sudah, jalankan saja itu sebaik-baiknya. Jangan tidak menjalankan ini tapi fokus pada yang lain. Ini kalau bahasanya Al-Quran kan ini yang disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu kita berlomba dalam kebaikan. Berlomba itu berarti ayo kita perbanyak kebaikan. Juaranya adalah yang kebaikannya yang paling banyak, bukan yang komentarnya paling banyak. Kita sering lebih sibuk ngomentari buruknya orang lain dibandingkan menjalankan baik yang kita yakini. Menjalankan kebaikan yang kita yakini. Akhirnya apa? Kita tidak dapat apa-apa. Permusuhan kita jadi dosa, kebaikan kita tidak dapat pahala, wong kita tidak jalan. Itu mungkin ibaratnya kayak perlombaan kapal gitu ya. Kita tidak mendayung-dayung tapi sibuk ngomentari kapalnya sebelah. Wah, kapal itu jelek. Wah, itu catnya kok warnanya gitu. Wah, kalau kayak gitu mesti kalah. Wah, orangnya kurus-kurus nggak mungkin menang. Tapi dia jalan, kita sibuk ngomentari tidak jalan-jalan. Kita sibuk dengan permusuhan, lupa untuk menjalankan kebaikan. Maka untuk menghindarkan permusuhan apa? Yang positif dan konstruktif. Ayolah kita jalankan kebaikan saja sejauh yang kita tahu. Yang kedua, tips dari Syekh Said Nursi, ini seperti yang awal tadi ya. Ayo mencari kesamaan yang bisa menyatukan. Bukan perbedaan-perbedaan kecil yang bisa membuat kita berselisih. Jadi ikatan-ikatan bersama. Oh iya ya, kita sama-sama manusia. Wah, kita sama-sama mahasiswa. Wah, kita sama loh kalau ngaji filsafat mesti ngantuk. Wah, kita sama loh kayak orang. Kan banyak kesamaan-kesamaan. Kita cari itu lebih asik, lebih punya banyak saudara. Daripada sibuk nyari yang beda-beda. Yang ketiga, ini menarik kata beliau, ayo adil ya. Boleh kok kamu berkata pendapatku yang benar, pendapatku yang lebih utama. Karena kamu yang tahu tentang pendapatmu. Tapi jangan kita memvonis orang lain, menghakimi orang lain. Pendapatmu salah, yang benar pendapatku saja. Yang baik pendapatku saja. Ini namanya memvonis orang lain. Jadi kamu meyakini kebenaranmu, it's okay, tidak apa-apa. Tapi jangan menghakimi kebenarannya orang lain. Karena kamu tidak tahu proses apa yang dia alami, dasar apa yang membuat dia yakin, dan seterusnya. Kalau prosesmu, dasarmu kan kamu sudah tahu. Makanya kamu yakin, mantep, oke. Jadi ini dua hal yang berbeda.
Kalau kamu berkata, aku lebih benar, tidak masalah. Tapi kalau kamu menghakimi orang, kamu yang paling salah, ini masalah. Jadi yang pertama tidak apa-apa, yang kedua jangan. Karena bisa melahirkan permusuhan. Lanjut. Yang kedua, ini yang bagian selanjutnya. Untuk menghindari permusuhan apa? Mengatakan kebenaran itu tugas moral setiap orang. Tapi perkataan tersebut dibenarkan atau tidak, itu di luar kuasa kita. Silahkan kalau teman-teman ingin menyampaikan kebenaran, oke. Bahwa yang disampaikan ini diterima orang atau tidak, itu di luar kuasa kita. Tugas kita hanya sampai level menyampaikan, bukan memaksakan. Nah, yang sering terjadi apa? Orang ingin memaksakan kebenarannya, perspektifnya, sehingga kemudian lahir permusuhan. Menyampaikan kebenaran itu hak kita. Tapi perkataan kita dibenarkan atau tidak, itu bukan hak kita. Itu hak dia, mau membenarkan atau merasa pikiran kita salah atau tidak. Nah, ini harus kita ingat-ingat, biar kita tidak salah mengambil sikap menghadapi orang yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, yang selanjutnya, ketiga atau kelima ini mau. Jangan memelihara kemarahan dan permusuhan untuk menyenangkan diri. Kadang-kadang kita itu memelihara permusuhan dan kemarahan biar kita senang. Kita puas sekali kalau lihat musuh kita, orang yang kita benci jatuh. Orang yang kita benci keliru. Rasa ke. Kita keroyok rame-rame lewat medsos. Nah, ini merusak diri kita. Kata Syekh Nursi, pembalasan paling tepat untuk orang yang menjahati kita adalah kita baik padanya. Itu akan sangat menyakitkan buatnya. Jadi kejahatan kok dibalas kebaikan, itu akan sangat menyentuh. Kalau kejahatan dibalas kejahatan, ya akeh tunggale. Semua orang ya begitu. Tapi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu kemuliaan. Kita kan ingin hidup secara mulia. Kemudian orang yang batinnya penuh kebencian dan permusuhan, sebenarnya dia tidak sadar sedang menyiksa dirinya sendiri. Orang membenci itu kan capek, lelah. Kalian energimu habis untuk mencari jeleknya orang yang kamu benci. Kalau dia ngomong kamu dengerin saja, awas, salah mau tak viralkan. Jadi kamu malah lebih perhatian. Mungkin penggemarnya yang sejati malah mendengarkannya santai-santai. Kamu yang benci mendengarkannya serius. Nah, ingin nyari salahnya di mana. Jadi kamu lebih capek ternyata. Kamu meneliti sampai detail. Wah, coba tak cek di postingan lama-lama mesti ada. Saya ingat. Jadi kamu lebih capek dibandingkan. Mungkin orangnya ya santai-santai, tenang-tenang saja. Kamu yang habis tenaga, habis biaya, habis waktu. Melayani kebencian dan permusuhanmu. Jadi ini mirip perilaku orang bunuh diri. Kamu sedang menyakiti dirimu sendiri saat kamu membenci dan memusuhi orang lain. Terus, apalagi strategi untuk menghindarkan permusuhan, yaitu meninggalkan sikap sombong dan tinggi hati. Otomatis ya, berhadapan dengan orang yang sombong, biasanya kita tidak senang, tidak suka. Kita sendiri yang sombong, semua orang menurut kita di bawah kita. Relasi kesombongan ini nanti melahirkan kedengkian, emosi, persaingan. Maka kata Syekh Nursi, semoga tidak ada yang menganggap
kesombongan itu kemuliaan. Karena sering saya bilang manusia itu tidak kompatibel dengan kesombongan. Ibaratnya komputer, manusia itu kalau diinstalkan dalam dirinya kesombongan itu akan crash. Tidak cocok. Wong hakikat diri kita itu kan makhluk. Diri kita yang paling awal, paling dasar itu kan hakikat kita itu kan makhluk. Sesuatu yang diciptakan. Kita itu tidak ada sendiri. Jadi kita tidak pantas sombong. Manusia kalau sombong itu kan kamu sendiri deket-deket orang sombong kan tidak kerasan. Tidak enak. Karena apa? Programnya tidak kompatibel dengan kemanusiaannya. Makanya orang sombong dan orang yang disombongi itu sama-sama gelisah. Karena itu tadi, tidak manusiawi, tidak kompatibel dengan aspek kemanusiaannya. Maka yuk kita latihan ya, menghindarkan permusuhan, menghadirkan perdamaian dengan jalan-jalan yang disarankan oleh Syekh Said Nursi tadi. Ini ada sebuah isyarat menarik dari beliau ketika kita membenci dan memusuhi orang. Pertanyaan beliau begini, apakah bijaksana dan adil bagi seorang mukmin memendam kebencian dan permusuhan berlama-lama kepada saudaranya hanya karena persoalan sepele yang bahkan tidak pantas menyebabkan timbulnya permusuhan selama sehari? Apa pantes sih, apa bijaksana sih kita itu memusuhi saudara kita sesama mukmin? Ketika engkau memusuhi dan membenci saudaramu, itu kan berarti kamu anggap saudaramu punya keburukan. Ketika engkau menuduh keburukan pada saudaramu, ada 3 hal yang terlibat, jangan lupa. Kalau kita nganggap saudara kita jelek, saudara kita buruk, ada 3 aspek yang harus kita baca. Dan itu terlibat dalam anggapan kita. Yang pertama apa? Takdir. Hidup ini ya memang secara sunnatullah sesuai takdirnya Allah. Ada orang baik, ada orang buruk. Ada orang jahat, ada orang teladan. Apapun situasinya dalam hidup ini kan kita diminta untuk ridho. Permusuhan kita, kebencian kita yang berlarut-larut pada seseorang, anggaplah itu dia memang buruk atau jelek, tapi jangan-jangan itu menunjukkan bahwa kita tidak terima, kita tidak ridho terhadap ketetapannya Allah bahwa ada orang yang jelek. Jadi ya memang kadang-kadang kita jatuh pada kebencian atau permusuhan pada seseorang, tapi jangan berlama-lama. Kuatirnya kalau lama-lama, wong dendam saja sampai tahunan, sampai 15 tahun tadi tiga kali pemilu. Kuatirnya kalau lama-lama, jangan-jangan kita ini termasuk orang yang menyangkal takdirnya Allah. Tidak ridho terhadap ketetapannya Allah. Jadi diingatkan yang pertama itu oleh Syekh Said Nursi. Yang kedua, setan, unsur eksternal, dan nafsu amarah, unsur internal. Jadi ketika kita memusuhi dan membenci orang, itu kan sebenarnya kita sedang membuka diri kita untuk dimasuki hal-hal yang negatif. Yo, istilahnya kita biarkan setan masuk, yang itu menghidupkan nafsu amarah kita. Kebencian dan permusuhan ini kan hal yang negatif. Itu kita pelihara lama-lama dalam diri kita. Ya ini tentu saja merusak diri kita. Oleh karena itu, keluarkan itu, gantilah dengan belas kasihan, gantilah dengan cinta. Yang ketiga, kekurangan, keterbatasan, kecerobohan kita. Wong kita ini manusia, juga banyak kekurangan.
Banyak keterbatasan. Kadang-kadang yo keliru, kadang-kadang yo salah. Kita juga sering khilaf, dosa kita juga banyak. Apa pantas sih kita membenci orang, memusuhi orang berlama-lama? Kayak kita ndak punya dosa saja. Itu kan bahasa kasar gitu. Kalau menurut Syekh Said Nursi. Iya, memang mungkin dia salah, mungkin dia keliru, mungkin dia ndak pas. Terus kamu ndak suka, ya. Tapi kan apa harus berlama-lama begitu? Merusak dirimu sendiri. Menyusahkan dirimu sendiri. Dan kamu tidak sadar bahwa jangan-jangan kamu juga begitu di matanya dia. Berarti apa? Yuk lebih banyak introspeksi saja. Keluarkanlah semua kebencian dan permusuhan itu dalam diri kita. Seandainya memang harus menegur, mengingatkan saudara kita, ya dasarnya semoga bukan kebencian dan permusuhan. Tetapi cinta, kepedulian, empati, persaudaraan, dan lain sebagainya. Jadi inilah sindiran beliau. Kalau kita bisa sadar tiga ini tentang takdir, tentang setan dan nafsu amarah, termasuk tentang kelemahan kita, insya Allah nanti yang kita anggap buruk di saudara kita rasanya sepele saja. Tidak penting ternyata, saya benci lama-lama ternyata tidak ada gunanya kok. Nah, kita sadar tiga hal ini. Baik, ini loh rumusnya. Kenapa sih orang yang hatinya dipenuhi benci, dengki, dan permusuhan itu membahayakan dirinya sendiri? Yang pertama, orang yang membenci itu orang yang sedang menzalimi dirinya sendiri. Ciri pertama. Yang kedua, orang yang membenci dan memusuhi itu orang yang takut. Dia takut kalah oleh musuhnya, dia takut musuhnya mendapat kenikmatan dan lain sebagainya. Jadi dia ini orang yang zalim pada dirinya. Yang kedua, dia orang yang takut. Yang ketiga, dia orang yang lelah, capek nyari celah jeleknya musuhnya. Yang keempat, dia orang yang gelisah, hidupnya tidak tenang. Sementara orang yang dibenci, dimusuhi, jangan-jangan santai saja, tenang saja. Yang keempat, dia tertipu oleh hal-hal yang fana, kekayaan, kekuatan, kedudukan. Wah, enak dia kok dapat kaya, harusnya dia ini miskin saja, wong dia curang, harusnya dia. Kita kan begitu. Kita lupa bahwa kekayaan itu fana, jabatan itu fana, kedudukan juga fana. Berarti dia tertipu. Dan yang terakhir, orang yang membenci itu adalah orang yang tidak ridho tadi ya, terhadap takdir dan kasih sayang dan ketetapannya Allah. Berarti apa ringkasnya? Kalau kita membenci orang, memusuhi orang, atribut kita jadi banyak negatifnya. Kita jadi orang yang zalim pada diri kita sendiri, menyusahkan diri sendiri. Yang kedua, hidup kita jadi hidupnya seorang penakut. Kita banyak takutnya, takut musuhnya menang, takut musuhnya enak. Yang ketiga, kita akan lelah mencari jeleknya. Yang keempat, kita gelisah, tidak tenang. Yang kelima, kita orang yang tertipu. Dan yang keenam, kita orang yang tidak ridho. Berarti apa? Ternyata memusuhi dan kebencian itu sesuatu yang memang benar-benar merusak diri kita sendiri pertama-tama. Mungkin orang yang kita benci tenang-tenang, santai, enak saja, senyum-senyum saja. Kita yang jungkir balik nyari jeleknya dia. Dan habislah kita karena hal-hal negatif tadi.